Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Ragil Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Yeay. Seperti yang sudah kalian tahu, mulai hari ini vlog ini tayang, berarti kalian sudah bisa memesan buku yang aku tulis bersama Ica Ayu, Ceentin, dan Roras Vlog. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan kita berempat saat mengikuti program au pair. Jadi benar-benar buku yang akan membawa kamu ikutan berpetualang di petualangan kita. Dan bukunya udah bisa dipesan, langsung aja pesen di Stiletto. Kalian bisa pesen di sana sebanyak mungkin dan juga bisa ikutanlah dalam petualangan kita di tahun-tahun zaman baheula ya. Senang banget bukunya udah bisa pre-order dan udah bisa dipesan dan dibeli di seluruh Indonesia. Dan untuk nanti yang tinggal di luar negeri akan ada versi e-booknya, jadi sabar ya. Nah, karena di buku itu kita ngebahas bagaimana sih 4 pengalaman au pair saat itu. Kali ini aku kedatangan bintang tamu di vlog kali ini yang sama juga melakukan hal yang sama, tapi tidak di negara Jerman, Belanda, Prancis, tapi di negara Denmark. Ya, ini adalah kakak aku, Kak Vina. Nanti aku akan teleponan sama dia dari Zoom karena dia tinggalnya di Denmark. Dan seperti apa sih au pair di Denmark? Bagaimana, apakah sama dengan yang aku hadapin, atau Rora, atau Ceentin, dan ada juga Ica Ayu yang di Prancis. Dan kalian bisa sambil baca bukunya, sambil juga nonton vlog ini nanti yang spesial khusus dari Denmark ya, karena banyak yang nggak tahu juga. Aku juga penasaran banget. Yaudah, kalau kayak gitu kalian sambil pesen buku kita di Stiletto, sampai salah ngomong ya, Wak. Sambil pesen buku kita di Stiletto, kalian sambil nonton vlog ini dan nanti aku akan chit-chat, ngobrol manja sama kakak aku. Ini kakak aku ya, orang Medan juga. Dan ini adalah kakak stambuk aku kuliah dulu, jadi aku kenal udah dari lama banget. Seperti apa nanti ceritanya dia, kalian tonton aja sampai habis ya. Yuk sambil pesen buku kita. Untuk informasi lebih lanjut ada di Instagram aku atau ada di deskripsi box ya. Terima kasih teman-teman. Yuk kita akan ngobrol bersama Kak Vina. Nah, apa kabar Kak E? Baik. Kau apa kabar? Udah jadi luluran tadi? Udah mandi, udah segar aku lihat ini. Nah, Udah tadi aku nggak udah kuliah bikin. hari ini? Hah? Kenapa? Nggak kuliah? Nggak kuliah? Nanti sore masih ada waktu. Tadi aku udah Hmm. bikin opening dulu. Kita memang belum pernah ketemu. Emang kau lulus tahun berapa rupanya? Nggak lulus. Jangan kau besar-besar. Sama kayak aku. Aku semester 1 udah keluar. Kau semester berapa? Aku bukan keluar aku ya. Aku di DO. Oh iya ya, dirimu udah 7 tahun nggak ini ya. Iya. Nah, jadi kan dirimu kan waktu itu berarti stambuk berapa di kampus? 2006. 2006. Oh, berarti aku 2009. Tapi kita pernah ketemu gak sih di kampus? Aduh, kayaknya kalau 2009 berapa tahun tuh? 3 tahun Oh, enggak? stambuknya siapa sih 2006? Stambuknya siapa ya? Aku Debbie, lupa. Kak Debbie. Nggak, Kak Debbie Enggak, Kak Debbie kan 2005. 2005. Dia 2005, dirimu 2006. Siapa? Mulia. Siapa ya? Kak Mulia. Mulia, Kak Mulia. Oh, Siapa lagi ya? Pie. Kak Pie. Mana Semua sebut? orang tuh tamat, aku nggak tamat. Nah, nggak tahu. Aku dulu kan masih zaman SMA sering ke kampus juga, sering ke kampus kalian kalau menang-menang hadiah-hadiah. Jadi Oh, aku dulu pakai ku baju sekolah di SMA dulu. mana? Aku SMA-nya di Sunggal, tapi kalau kan makanya kan aku ada di buku cerita juga tentang, ini kan sekalian promosi buku ya teman-teman. Tentang perjalanan aku waktu itu ke kampus, terus pergi ke kampus juga karena menang-menang Deutsch Max pasnya RRI Pro 2 FM. Sia. Karena itu makanya aku jadi kenal kalian semua, makanya aku kuliah di tempat kalian, semua gara-gara kalian ini. Gara-gara Frau Suci sebenarnya. Dulu siapa ya yang bawa yang RR itu siapa namanya Kak? Siapa sih? Frau Suci. Iya, terus ininya Sama presenter. penyiarnya siapa? Penyiarnya.
rame-rame, ada Bang Hafiz ya, ada Bang Perempuan yang pakai jilbab itu. ada yang pakai jilbab. Siapa sih namanya Kak, itu cantik dia, ada di Facebook. Iya, cantik. Kak Ada Sonya kan, Kak Sonya. Sonya. Iya, Ada di Facebookku dulu dia. iya, Nah, iya. karena itu baru aku 2009 keluar. Dirimu berarti 2006 sampai 2000 Berapa ya? di kampus? 2010 apa berapa gitu. Cuman setelah 3 tahun kan aku cepet sebenarnya menyelesaikannya itu. Cuman ada mata kuliah sama Pak siapa tuh sih? Pak LT. Nggak kau Nah dia ikut-ikutin? disuruh 3 kali aku disuruhnya ngulang. Malas lah aku datang ke kampus. Oh, Terus itu rupanya kan Pak LT waktu itu sakit, diganti ke Pak Abeng jadinya kan. mhm. Nah, waktu sama Pak Abeng juga, waktu itu juga ada masalah, terakhir kan dia jadi dari iniku, apa namanya, dosen pembimbing atau apa segala macam dan dia Mhm, pun agak sedikit, ini sih kayaknya udah muak kayak ngeliat aku ya kan. heeh. Disusahkannya juga aku, makanya udahlah disuruh Jadi pindah. nggak Jadi waktu itu udah terus nggak memang udah hampir lulus? 7 Nggak karena udah mau hampir 7 tahun, karena dia kan bilang batasnya gini cuma 7 tahun ya di kampus iya, tuh. jadi dibilang ya, "Kau pindah aja ke apa, Nomensen," kalau nggak salah dulu ada, tapi Nomensen di Medan tapi Nomensen di Medan kan Nomensen di Medan kan nggak ada. Yang Dari ada itu kan negeri kau disuruhnya ke daripada sebenarnya di Nomensen Siantar kemarin itu bisa aja, tapi aku bayarin kan. mmm, Cuman lama-lama aku kan nggak ada waktu ke sana karena aku kan waktu itu kerja juga. Ya udahlah terakhir aku udahlah gitu. ya udahlah gitu kan. Udahlah, Ya jadi udah. nggak ada gelar Nggak sama sekali, nggak sepedamu ada lah ya kayak SPD-SPD, aku, nggak nggak ada ada. sepeda-sepeda. Lucu kita. Nah, aku kan au pair 2012 ke Jerman. Dirimu Mhm. kan waktu itu nggak au pair ke Jerman, tapi ke Denmark. Enggak, Tahun berapa tahun? iya, 2015. 2015. Kenapa ke Denmark? Karena umur kah? Iya, Ya kan? Karena kan di Jerman cuma bolehnya sampai 26, 27, nggak boleh benar benar nggak benar boleh benar. ulang tahun ke Sebenarnya 27. Kalau di Denmark benar. Nah, sebenarnya awalnya itu bukan karena umur. Awalnya itu aku memang nggak ada niat aku ke ikut-ikut au pair karena ke emang Eropa. memang nggak niat lah gitu ya Emang kan. nggak mau. Nah, waktu itu 2015 kalau nggak salah itu aku memang udah muak kali kerja. Udah 6 tahun aku kerja di lembaga ini gitu kan. Jadi 6 Hmm. tahun atau 5 tahun gitu lah. Jadi udah muak lah, udah batas yang sangat-sangat bosan. Nah, tiba-tiba Hmm. kakak stambu kita 2000 stambu 9 berapa gitu kan namanya Kak siapa sih namanya? Aduh, dia satu stambu sama Kak Rika Lestari. Eh, Udah sesepuh jadi lah dia ya. iya sesepuh jadi kita tuh ada grup dulu waktu aku aktif di bahasa Jerman tuh kita ada grup dulu. Jadi kakak Oke. itu masuklah dalam grup kami gitu kan. Hmm. Jadi semua kakak-kakak itu udah pernah ke Jerman sama Bang Alex Hmm. juga udah pernah ke Jerman. Jadi kami Hmm. satu grup lah dulu. Bang ini juga, Bang Rafael juga. Nah, di Rafael kan grup sampai itu sekarang masih di sini. iya, jadi di grup Hmm. itu cuman aku sendiri yang dulu yang nggak pernah ke Belum Eropa. pernah. Oke. Iya, jadi kakak ini Kak Laila namanya Kak Laila Ayu. Jadi dia Pernah dengar suruh sih. aku, ya udahlah Vin, ini jadi dia itu dulu pernah jadi au pair di host family aku itu. Nah, host family-nya itu Oh. nanya ke dia, "Ada nggak temenmu yang mau datang ke Eropa untuk jadi au pair?" Gitu kan, karena mereka memang udah terbiasa dengan au pair Indonesia. Jadi memang itu memang dari pertama mereka punya au pair Indonesia terus. Mhm. Ini kan Nah, banyak yang jadi nggak tahu ya, karena kan banyak yang nggak tahu bisa au pair iya, ke Denmark, ke padahal Denmark, iya. padahal kan bisa, ke Bisa Skandinavia juga bisa, maksudnya ke negara-negara bisa atas bisa. juga bisa. Bahkan di sini lebih 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 banyak ya aku rasa ya, dan itu, money pocket-nya itu lebih banyak. Memanglah kalian kan negara Affiliate-nya gitu. terus Jadi ya udah kan ditawarin pada saat itu. Jadi ditawarin, "Udahlah Vin kau aja, kan kau belum pernah tuh ke Eropa. Kau oh jangan jangan gitu. mendap-mendap aja kau di Medan sana," kata Oh, mereka. oke. Terus aku yang memang lagi pada masa itu memang udah bener-bener jenuh Udah. dengan pekerjaan aku yang lama. Jadi aku bilang, "Ya udahlah, coba aja lah," gitu kan, apa namanya, nothing tulus juga gitu. Rupanya aku coba, ya udah 2014 awal pertengahan kalau nggak salah aku coba, apply semuanya itu, September. Cuma Oke. memang agak agak sulit aku kemarin itu, mungkin karena
mereka tuh kayak gini loh, apa namanya, curiga gitu. Ini anak nih kenapa Oh datang ya, ini gitu kan, ini kerjaan pasti kau mau udah cari, bagus soalnya ini gitu, pasti mau cari buleleng ini gitu Iya, ya. nah iya, gitu, Di Jerman benar. juga kayak gitu Kak, sama di Jerman juga banyak yang Iya, dicurigai, makanya harus bikin motivasi letter gitu, harus bikin iya, surat untuk kalau sudah selesai nanti harus pulang, berkarir iya lagi bener, segala macam. Padahal bener. banyak nggak pulang juga ya kan. Semua kalau udah stuck di Eropa mana ada yang mau pulang, gila, Terus keenakan jadi di sini. prosesnya panjang lah waktu itu. Panjang, jadi karena aku juga salah, kemarin tuh aku bikin rekomendasi dari kantor. Ya iyalah Kantor aku dibilang. kantor aku itu bekerja sama dengan Swiss Foundation. Oke. Jadi ya udahlah, jadi kayaknya memang mereka tuh kayak curiga gitu kan. Ini apa ini? Pasti mau Ada cari maksud apa kerja ini ini. datang ke Eropa gitu. Jadi memang itu memakan waktu sekitar 5 bulan. 5 bulan. Jadi aku apply September, mereka tuh minta macem-macem sama aku udah Apply-nya selama di proses itu. kedutaan Denmark yang ada di Jakarta. Jakarta, iya. Oke. Jadi ya udah selama ya 5 bulan lah. Jadi aku tuh memang udah hopeless, nggak ada niat, nggak ada ini lagi. Malah nggak Udahlah keluar nih mungkin pasti visanya iya, gitu. nggak approve ini kayaknya kayak gitu ya Hmm. udah. Tapi Januari pertengahan, hampir akhir sih. Pertengahan mereka approve. Habis selesai tahun baru mereka langsung approve. Oke. Karena itu juga di-push sama host family aku Host yang ada family yang di di Denmark di ya. Denmark, karena memang mereka tuh butuh au pair secepatnya, karena mereka udah lama, udah dari September nggak ada au pair, sementara mereka Jadi anaknya butuh. ada 3 kalau nggak salah, tapi anaknya udah besar-besar pada saat Dan itu, mereka cuman nggak mau butuh cari yang banget. lain ya, karena udah kebiasaan dari orang Indonesia. Kan banyak yang kayak gitu. Jadi banyak host family yang udah bilang, udahlah udah suka sama budayanya satu, jadi pengen itu terus. Sama kayak host family juga. Bener, Setelah aku kan pengen juga orang Indonesia ya. bener, bener. Tapi kan kalau di Jerman harus bisa bahasa Jerman. Kalau di Denmark kan nggak mesti harus. Aku pegang-pegang ini kayak enak banget ya garuk-garuk ya. Nggak mesti harus bisa bahasa Danish kan? Enggak. Jadi itu harus yang require itu cuma bahasa Inggris. Bahasa Inggris tapi harus Jadi punya sertifikat tertentu TOEFL dengan nilai berapa? enggak. Basic aja. Jadi Oh, jadi nggak ada. terserah gitu. Iya, Jadi nggak ada persyaratan jadi dari mohon maaf nanti mungkin ini bisa dijadiin ini entah mau di-cut atau apa segala macam, tapi mohon maaf, orang-orang Filipina tuh banyak yang jadi au pair di sini. Nah, mereka itu aku punya tahu. keterbatasan bahasa Inggris, tapi Memang. mereka tetap bisa ke sini. Itu yang penting bisa basic sangat Jadi bisa basicnya ngomong aja. I want to eat, I want to cook, and I Iya, want to do something exactly. gitu lah ya. Dan itu nggak diminta dari kedutaan. Kan kalau Jerman kan mereka di kedutaan memang harus menunjukkan sertifikat A1, interviewnya dalam bahasa Jerman gitu. Dan di Denmark jadi nggak ada persyaratan yang seperti itu. Pokoknya Nggak ada. kontrak au pair aja terus sama formulir gitu dari mereka udah. Ya, itu Ter simpel Kak. tertulis di kedutaan Denmark apa aja persyaratan-persyaratannya pasti lah ya. Ada. Jadi itu ada apa namanya require-nya. Memang nggak require ini apa sih, ada Bahasa-bahasa A1 gitu enggak? apa segala macam. Oke. Tapi cuman kalau memang udah mau apply visa yang lain, visa au pair memang gampang sih di sini. Cuman kalau apply Setelahnya. visa yang lain, kalau misalnya kayak aku kemarin itu baru require itu. Nah, Iyalah, itu memang dan karena itu kan mau mahal banget. tinggal di situ ya. Nah, Ya. jadi waktu itu kan, oh ini pengetahuan juga kan, karena kan banyak yang nggak bisa bahasa Jerman, cuma bisa bahasa Inggris, jadi pada ke Belanda, sedangkan di Belanda pun harus punya sertifikat gitu setahuku. Iya, kalau Belanda harus. Kalau di Denmark ternyata enggak. Nah, uang saku kalian berapa Kak? Kalau di Jerman kan dari zaman dulu sampai sekarang 260 euro sudah segitu nggak? Kecuali kalau host family-nya mau nambahin lah ya. Standarnya di Denmark berapa? Jadi di Denmark itu waktu aku kemarin itu dapatnya sekitar 4.500, tunggu aku dibagi 7. Oh itu ini ya kron itu ya? Kroner, iya. Jadi itu sekitar 600 euro waktu aku dulu. Oh my god, itu hampir 3 kali lipat dari Jerman ya? Iya, Kan, jadi itu sekitar 600 euro. Tapi kan apa-apa di Denmark juga mahal kan? Cuman ya ini lagi kan ya memang apa-apa mahal, transportasi mahal, makanan mahal, apapun segala macam mahal. Cuman lagi-lagi kan kalau di sini kan tergantung host family-nya. Nah, itu di kontrak tuh kan
selalu dilihat. Makanya kita kalau sebelum apa-apa itu, sebelum kita iyakan semuanya itu kita harus lihat kontraknya. Itu misalnya kayak makan, transportasi, apa namanya, sekolah. Sekolah kan di sini juga ada yang bayar, ada yang enggak. Jadi Oh, memang jadi nggak ada ketentuan dari pemerintah resmi gitu. Kalau Jerman kan ada ada ada. ketentuan resminya, cuman kan yang di add itu apa-apa aja gitu. Oh, itu Nah, baru berarti sama lah kayak di Jerman ya. Jadi ada ketentuan mhm, resmi tapi host family itu bisa bilang kita lesnya cuma dibayarin satu kali aja. Ada yang host family bayar lesnya 3 iya, kali gitu misalnya ya. Oke. mhm mhm. Jadi waktu itu dirimu tinggal di rumah mereka jadi atau pisah apartemennya? Karena kalau kebanyakan au pair di Austria misalnya biasanya rumahnya itu pisah sama host family. Kali tapi Oh, iya iya. Di sini ada sih macam-macam. Teman aku ada teman aku yang pisah gitu kan. Cuman ya itu oke, di belakangnya aja. Nah, tapi kalau aku sama mereka sih. sama berarti Satu gitu. satu 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 Kerja rumah berapa gitu. jam? Standar. Kerja nah, aku harus cerita dari basic, soalnya aku itu nggak punya anak yang harus dibagus di taking care kan. Oke, Jadi itu memang benar-benar aku tuh full itu buat memang rumah gitu, jaga jagain rumah. rumah. Iya, benar, Ada jagain yang jaga rumah, anjing, ada yang jaga rumah, ya kan? itu jagain anjing. Sebenarnya aku tuh au pair buat anjing. Oh, oke. Jadi anak aku itu yang paling kecil itu waktu aku nyampe itu umurnya, 9 Oh, 9 jadi tahun. udah nggak perlu lah ya. Tapi Nggak memang kan perlu yang paling alasannya tetap harus punya anak kan mereka untuk ngundang au pair. iya, Tapi heeh, tapi makanya. kerjanya sih udah nggak bersama anak itu Udah lagi. nggak bersama anak itu lagi, cuman memang masih bisa waktu itu 9 tahun masih bisa lah gitu kan. Masih boleh, Cuman masih habis diperbolehin. masih boleh, masih dibolehkan sama pemerintah untuk ngambil, cuman waktu habis selesai aku udah mereka nggak dikasih lagi, soalnya kan Hmm. anak-anaknya udah besar, yang Karena besar kan aja udah karena kan itu memang syaratnya ya, walaupun kita kerjanya nanti jaga anjing atau jaga rumah, tapi kan tetap mereka harus tapi punya anak tetap harus ada di anak bawah ya. di standarnya yang orang Mhm. apa pemerintah lah Sementara ya. waktu aku kemarin udah selesai itu anaknya udah umur 11 tahun, jadi Ya udah nggak perlu lagi. udah lewat, udah nggak bisa, udah nggak ada Heeh hak lagi untuk ngundang heeh, heeh. babu internasional. Sorry. Tapi emang ya Oke. aku kerja Jadi itu kerjamu memang. ngapain? Ya, coba cerita. Nah, kerja itu dari pagi aku tuh biasanya, ini apa namanya, ya mostly itu 3 kali sehari Oke, jalan-jalanin anjing, oke. kan. Terus Bawa yang bawa pagi bawa tuh ya. Mhm. iya, pagi aku tuh harus nyiapin sarapan buat mereka, sarapan biasa aja Sama yang lah kayak kayak sereal, yogurt, apa segala macam mhm. di table. Habis itu setelah mereka pergi semua aku beresin, aku jalanin anjing, udah selesai, aku nggak ada ngerjain apa-apa lagi. Karena anak-anaknya udah disuruh karena anak-anaknya itu kan udah disuruh bersihin sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kadang-kadang nggak bersihin sendiri, aku yang bersihin gitu kan. Nah, habis itu beres-beres sedikit udah selesai. Habis itu ya udah sore nanti apa namanya, jalanin anjing lagi, terus bantuin mereka masak, tapi aku nggak masak. Karena memang mereka yang masak sendiri, aku nggak masak, jadi bantuin cuman potong-potong Potong-potong segala sama macam kayak ya. aku. Kalaupun aku mau keluar atau aku mau dinner di luar, ya udah dinner di luar. Urusan. Iya, terus, sekali seminggu, general cleaning. Jadi itu memang benar-benar yang setiap Kamis, Jumat, aku tuh kan bikinnya 2 hari, karena aku nggak sanggup 1 hari. Jadi ngebersihin Maklum lah ya seluruh kan, ya seluruh seluruh rumah rumah itu mereka. iya, itu Oke. basement, sama ada 2 lantai, 2 1 lantai lantai. lagi. Jadi 2 lantai. Jadi, ya aku nggak sanggup. Jadi aku, apa namanya, divided bagi 2. Jadi aku atas atas biasanya pertama hari Kamis, nanti, bawahnya aku Bawahnya hari 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 Jumat gitu. Jumat. Jadi Oke. pas weekend mereka tuh bisa enak gitu kan, jadi bersih semuanya gitu. Oke. Nah, Heeh. weekend aku Tapi, udah cabut tapi standar pemerintah Jerman kalau Denmark kalau di Jerman kan maksimal 6 jam 5 satu jam. hari, 5 jam. Oke. Jadi Mhm. ada tetap standar gitu ya, Ada standarnya. 5 Tapi jam. itu Oke. lagi-lagi itu, host family-nya sih. Cuma Iyalah. lagi-lagi aku nggak bisa sih sebenarnya apa namanya, menjadikan host family aku ini contoh, karena memang mereka tuh Ini eksepsional. kan beda Karena mereka ya. tuh iya, mereka itu memang benar-benar yang treat orang yang memang benar-benar bagus gitu. Jadi ada juga teman-teman aku bahkan sampai 3 kali, 4 kali ganti host family, Sama karena sama host Kak, family-nya heeh. nggak ini gitu. Sama Makanya di Jerman juga, di buku kita juga itu ada pengalaman Centin yang ganti, family, iya, gitu, makanya. pengalaman Mak Ica juga yang ganti family dan Mhm, nggak banyak yang seberuntung kayak aku yang 1 tahun bener full di, keluarga yang sama, sama seperti bener, dirimu, ya kan. Jadi, tapi yang
kan boleh dibilang memang kalau kita au pair ini kan kayak kucing beli dalam karung aja ya, Iya, bener bener walaupun bener kita bener. Skype-an, kita teleponan sebelumnya, tapi kan kita nggak tahu Nggak tahu, belum 100% karena belum seperti ketemu apa di ya, kemudian harinya ya. bener. Oke. Nah, dibayarin apa lagi? Dibayarin les bahasa Danish waktu itu? Iya, waktu itu aku itu lumayan lumayan ini juga sih, aku nge-save waktu jadi au pair Au tuh bentar pair? ya, aku iniin ya. Ih, banyak lah ya uang kau, orang nggak belanja-belanja apa-apa juga ya kan? Iya, bener. Kan itu semua udah ditanggung, makan, minum, Jadi sama aku tuh nge-save itu sekitar 5.500 euro waktu aku jadi au pair 2 tahun. wow, Kau tapi kenapa bayangin bisa itu. 2 tahun? Memang, Memang 2 tahun kontraknya. Jadi itu memang oh, iya, kalau di Jerman kan maksimal 12 bulan, selebihnya nggak di boleh sini lagi. maksimal 24 bulan, Oh 2 my God, tahun. tahu gitu aku mah ke Denmark kemarin sebelum menikah. Makanya aku punya waktu cari-cari jodoh. Apalagi aku punya mantan pacar orang 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 ini orang Denis. Malmö. Oh, jadi 2 tahun. Iya, jadi Ini 2 juga tahun loh. di sini Ini kontraknya. juga Itu bisa 2 perbandingan ya. 2 tahun. Kalau di Jerman 12 bulan. Oke, oke, oke. tapi bisa Banyak. juga 12 bulan sih kalau misalnya kau Iyalah, mau kayak sama kayak di gitu. Jerman juga bisa Maksimalnya 6 tuh bulan 24 gitu, bulan. 10 Ya, bulan, tapi biasanya maksimal 12 bulan. ya, di sini maksimal 2 tahun sih. Dan Ya, itu makanya banyak banget tapi bisa. aku selama 2 tahun itu sama dengan keluarga yang sama ya. Karena memang itu enak Wow, banget. wow, wow, wow. Ya. Jadi mereka itu makanya aku bilang tadi itu eksepsional, jangan disamain juga. Kadang-kadang Sama, tuh lagi juga. Jadi aku tuh dapatnya tuh kan 4.500 kroner hmm. kan setiap bulan. Jadi itu memang benar-benar utuh aku simpen. Karena sampo apa segala macam tuh mereka udah beliin kan. Oh, Kecuali enak kalau banget dirimu. Kecuali iya, kalau jadi mau barang-barang yang beda sama yang mereka beda sama pakai. dengan mereka. Cuman aku lagi rambutku kecil sedikit kayak gini, aku juga ya udahlah pakai mereka Ngapain, juga pakai gitu. aja. Kalau aku Heeh. kalau di Jerman sih nggak, biasanya higiene higiene artikel gitu, higienis artikel kita beli. Kita punya sendiri. Jarang banget ada keluarga yang nyediain di kamar mandi kita gitu. Tapi enak banget kalau gitu. Berarti full bisa disimpan ya. Bisa disimpan Kecuali kalau kecuali mau jalan-jalan, mau ke iya tongkrongan, benar-benar ngedate kalau gitu-gitu, mau itu urusan bahkan sendiri lah. kadang-kadang kan aku tuh nggak aku kan nggak biasanya kan kalau host family kan perginya sama anak sama apa namanya au pair-nya kalau mau pergi Hmm. liburan karena dia ada bayi atau ada anak yang mau di take care. Tapi kalau aku kan enggak. Jadi tapi sayangnya aku tuh kalau misalnya orang liburan aku nggak bisa liburan karena aku harus stay di rumah jagain Karena anjing. jagain rumah Iya, jagain plus rumah. anjing. Nah, tapi kalau Oke. aku pergi liburan, aku bisa liburan kapan aja selama mereka masih Di selama rumah. mereka di rumah gitu. Dan aku tuh biasanya Hmm. dikasih ke ini eksepsional ya. Ini ini Ya, ini ya, enggak termasuk itu, enggak ya. include. Biasanya aku tuh dikasih 500 kroner itu sekitar berapa ya? 500 kroner berapa euro ya itu? 700 euro lah, berarti 750 euro. 500 dibagi 7,5 itu sekitar 60-70 kroner 70 euro gitu dikasih untuk uang-uang saku gitu Oh, aja uang untuk saku lagi, jajan. nambah Iya, lagi. Oh, iya, oke, oke, oke. cuman Ih, baik cuman untuk banget keluargamu. baik, dia tuh baik banget emang. Jadi pun kalau mereka liburan gitu kan, jadi kan aku harus stay di rumah. Mereka liburan tuh Aha. mereka liburan tuh kadang-kadang memang mereka tuh orang-orang orang kaya sih. Kaya Ya banget, kan kaya memang banget. rata-rata yang boleh dibilang, yang rata-rata Iya, yang mengundang au pair kan ada standar pemerintah yang memang iya harus bener. orang yang gimana, kan nggak mungkin Gimana? karena kan ngundang orang jauh-jauh kan gitu. Mhm. Nah, memang Oke. kadang mereka kalau liburan gitu kan, mereka tuh ninggalin uang saku untuk, "Ini Vin, makan untuk makanmu ya," Oh, gitu. sama kayak Nanti guest mereka family-ku juga, sama kayak host family-ku. Kalau iya, kalau mereka pergi ada uang untuk belanja di dapur biasanya 50 euro gitu. iya Untuk bilang, makanya. Nah, mereka tuh nanti beli selalu makan ya ninggalin gitu. Mhm. mereka mereka tuh selalu ninggalin 250 euro atau 270 euro gitu-gitu di situ. Nah, nanti aku pinter dong. Aku cuman beliin ikan teri orang apa segala Indomie. macam. Aku masak itu nanti semua, sisanya ya aku ambil lah. Iyalah, itu kan udah jadi hakmu ya. Oke. Iya, Em, karena tapi kalau di Jerman kan kalau kontraknya 1 tahun 12 bulan, berarti liburnya 1 bulan gitu. mmm, Em, kalau di Denmark sendiri ada peraturan 2 tahun kontrak ada. liburan berapa gitu? Iya ada, itu, kayaknya 30 apa 40 gitu, 40 hari. eee, iya, per tahun ya, Per per tahun. tahun, per tahun, Iya, per per tahun. tahun. Terus tapi Mhm. Sabtu Minggu libur gitu atau hari Sabtu Minggu? nah itu juga lagi tergantung iya itu,
Liburnya itu juga tergantung sama host family, Iyalah, tapi memang itu liburnya itu 2 hari atau 3 hari selama sama. seminggu. Oke, karena di Sama, Jerman juga istilahnya 5 hari kerja, 2 hari libur 2 hari libur. atau plus kadang kayak aku misalnya ada di buku aku ceritain, musim dingin itu 2 hari liburnya Sabtu Minggu. Tapi begitu kebalik, musim dingin aku liburnya itu cuma Minggu doang. Waktu musim panas aku liburnya Sabtu Minggu karena musim dingin aku harus lebih sedikit jaga anak di rumah kan karena Iya nggak bisa iya, benar keluar benar. gitu. Iya, lagian Oke, kita oke. ngapain keluar kalau udah Orang dingin-dingin, anak dingin-dingin juga juga, ya kan, bener orang di rumah makanya. aja. Jadi Oke, bagus oke. bagus setting untuk summer ya kan. Benar, karena kalau kalau musim panas itu anak kan bisa main sendiri di luar, jadi aku nggak mesti Iya, jaga. bener. Jadi aku diperbolehin Sabtu Minggu keluar gitu. Tapi berarti hampir sama lah ya, plus 30 Mhm. hari dalam 1 tahun itu emang itu kayaknya memang udah standar Eropa Udah untuk standar kayaknya kerja memang, iya. dapat libur 30 hari itu. Plus kalau Mmm, kayak dirimu kan beda ya karena keluarganya emang nggak ada yang mau dijaga anaknya, jadi iya, bisa bener keluar bener. kapan aja istilahnya Kapan gitu aja, ya. bener. Yang Aku penting dari Jumat sore sampai Senin pagi tuh udah bisa, libur aku. udah pergi aja emang gitu Udah ya. pergi aja Oke. Jumat sore, cuman aku kan waktu itu dulu nggak ada temen, jadi ya Oh, udah di oke. rumah aja, Terus nggak dirimu kemana-mana. waktu au pair di kota apa? Jauh dari Copenhagen atau Kebetulan tuh daerah orang kaya memang. Itu memang sekitar 15-20 menit dari Copenhagen, naik tren. Jadi nggak jauh dari nggak Copenhagen. jauh? Memang itu Oke. daerah Copenhagen sih, Daerah masih daerah tapi masih khusus daerah. orang-orang eksklusif ya. Iya iya, benar 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 Benar-benar. itu. Terus sekarang dirimu tinggal di dekat Copenhagen Copenhagen. juga? Oh, dirimu di Jadi kota. ini memang benar-benar udah di Copenhagen-nya Oh, jadi gitu. kalau aku ke situ aku bisa numpang lah ya. Ya bisa lah ya di sofa ya kan. Oke. Terus Iya. les dibayarin Mhm. waktu itu. Les dibayarin waktu itu. Berapa Cuman lama karena diri? aku nggak ada niat kali aku belajar bahasa Danish ini kan. Jadi aku waktu itu cuman setahun kalau nggak salah, cuman 3 course. Cuman aku nggak tahu kalau aku bakalan dapat skeni kan, dapat suami di Maksudnya dapat sini. jodoh. Iya dapat jodoh di sini. Kalau Jadi aku tahu tuh yang gitu waktu itu ogah-ogah. udah Ih, langsung belajar terus ya, jadi iya supaya gak gratis gimana coba? heeh. Jadi ya udah. Memang cuman modul modul berapa kemarin tuh, modul 3 dan itu cuman, kan kita modulnya itu kan ada 1, 2, 3 terus, Hmm, kelas 1 modulnya ada 3 kelas 2 ya, modulnya ada ya, 3 sama kayak kelas tapi 3 kalau ada modul 3. kalau di Jerman dia dua, jadi A11, A12, A21, A22 gitu. Jadi setiap kelas Ah, dua modul. Jadi B1, oke. B11, B12 baru lanjut ke B2-nya gitu. Berarti kalau di Denmark ada Ah, 3 modul untuk satu ada tahap 3 ya. iya iya iya, heeh heeh. Jadi ya aku Oke. kemarin tuh masih kelas 1 sampai modul 3. Hmm. Cuman ya habis itu ya udahlah males juga gitu kan, Jadi istilahnya standar bahasa Danish itu kayak standar bahasa A1 Jerman lah ya. Jadi standar yes, selesai gitu. Jadi mhm bisa mhm, ngomong untuk percakapan sehari-hari. yang ringan-ringan lah, Yang heeh heeh, ringan-ringan aja. mhm, Oke. Karena kan nggak ada basic. Kalau di Jerman kan memang udah A1 duluan. Jadi di sini lanjut A2, B1, B2 gitu istilahnya ya. mhm. Oke. Um, Terus uang les dibayarin komplit memang sama mereka, jadi nggak Iya, bayar sama sama mereka, sekali. heeh heeh, Jadi tergantung sama kontrak sekali. itulah ya, berarti tertulis di Iya kontrak mereka bayarin uang les, uang transportasi, uang iya. Kalau transportasi aku kemarin nggak dapet sih, karena kan, enggak. mmm, mostly aku tuh nggak nganterin anak. Jadi kenapa Iya kita benar tuh juga dikasih ya, transportasi, karena karena kita kita harus ngantar nganterin anak. anak. Kayak Iya, aku juga gitu, aku dikasih kartu bulanan karena aku memang kemana mana bawa anak Hinhundear gitu exactly, dari tempat A ke iya, tempat B gitu, benar-benar. mhm. Oke. Nah, kalau aku Tadi kan aku mau enggak. nanya oke, terus, apa tadi ya, gitu kan, jadi, eee, lupa aku. Eee 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 eee, terus gimana sih wataknya orang Denmark, Kak? Maksudnya, Itu close banget mereka itu. Mereka tuh gimana ya, kalau di mmm Jerman kan orangnya open banget. Jadi kalau kalau dirimu salah langsung cek cek cek, salah 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 salah. Oh, kalau 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 Denmark yang kayak gitu itu memang begitu, iya kayaknya itu juga, memang udah watak watak orang orang Eropa Eropa kayaknya. ya? Oke. Kalau memang nggak suka langsung deg. Cuman kalau untuk Eee, pertemanan atau untuk, relationship atau apa segala macam mereka tuh lebih picky, lebih oke. close, lebih nggak adventures kayak 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 orang-orang Norway gitu kan. Mereka tuh jauh lebih gentleman, lebih Oh, oke. adventure, lebih apa segala. Kalau mereka tuh lebih lebih kalem.
persis kayak suami aku, lebih kalem, lebih apa namanya, dan susah nerima orang baru ke dalam mereka gitu. Keluarga, maksudnya Jadi ya, masuk ke jadi memang lebih kehidupan. lebih close society kalau aku bilangnya sih. Oke. Cuman kalau yang masalah kalau bekerja, kalau kamu salah apa segala macam itu pasti Itu langsung memang berarti sama lah ya, berarti. kayak host family aku itu kan, aku kemarin salah apa segala macam dia langsung bilang gitu. Dia nggak ada yang Oke. ditutup-tutupi Terus atau kalian apa. komunikasi bahasa Inggris lah berarti? Bahasa Inggris mostly anak-anaknya juga memang Tapi di memang sini karena di sini orang Denmark kan bisa semua bahasa Inggris ya? Memang. iya. Itu sampai anak yang sampai oma-oma, nenek-nenek yang udah Hmm. tua aja pun tuh udah bisa bahasa Inggris. Heeh, Makanya itu kan bedanya kayak itu kalau di Jerman kan, aduh iya, siapa yang bisa benar. bahasa Inggris tuh hanya orang-orang yang Karena memang karena bekerja gitu istilahnya juga. Karena aku Tapi rasa mereka itu kan negara kecil ya, jadi apa-apa harus transport, apa-apa harus ekspor dari luar. jadi Terus emang mereka juga dipersiapkan ya. dikelilingi sama apa namanya air. Jadi segala segala perdagangan apa segala macam itu kan dulunya di sini gitu. Jadi Iya. mereka harus bisa komunikasi di bahasa yang sama gitu. Makanya bahasa 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 Inggris mereka tuh masih bagus-bagus gitu yang orang-orang tuanya. Jadi kayak bahasa kedua kali ya setelah bahasa Danish. Jadi Iya, emang I think so benar-benar ya. bahasa bawaan dari ini, bawaan dari Tapi lahir. percaya nggak percaya, mereka juga ada mostly bisa bahasa Jerman loh. Ya itu makanya aku mau nanya tadi, karena aku ada pernah baca juga dia au pair tapi dia berbahasa Jerman karena memang keluarganya Dekat bisa perbatasan ya. dekat perbatasan bisa bahasa Jerman gitu. Iya. Tapi Iya, kalau memang mereka mostly kayak ini juga ada beberapa bahasa, ngerti ada ya. beberapa yang ngerti gitu. Jadi ya Hmm. memang mereka kayaknya sih sebenarnya kalau bahasa keduanya aku lebih setuju itu bahasa Jerman karena mostly mereka tuh Oh, bisa bahasa Jerman. Nah, wow, baru oke. bahasa Inggris. Oke, aku pribadi emang belum pernah, aku pernah ke Denmark, tapi cuma yang perbatasan, karena kan si Frederick kan memang orang dari Jerman Utara, jadi kita ke perbatasan Denmark itu waktu itu, ke mana sih itu, kota kecil lah dari ke Jerman. Tapi nggak pernah sebelumnya, jadi nggak tahu gimana wataknya orang, maksudnya negaranya sendiri. Nah, kalau kakak bisa bilang, eh, enak nggak ini tinggal di negara Denmark? Karena kan masih banyak yang nggak tahu kalau Jerman orang udah biasa ya, au pair sekarang lagi merajalela di negara Jerman. Nah, kalau di Denmark sendiri apa kesan-kesan waktu jadi au Aku pair sih itu? aku sih karena belum pernah juga tinggal di negara yang lain gitu. Hmm. Ke Eropa juga langsung ke sini gitu ke Denmark. Hmm. Aku happy tinggal di Happy sini ya. gitu. Okay. Iya happy walaupun orang-orangnya itu kayak yang cuek apa segala macam, tapi mereka kind, mereka tuh baik Okay. gitu. Mereka tuh close society, mereka tuh nggak bisa nerima orang secepat mungkin gitu kan untuk bisa berteman dengan mereka, tapi mereka baik gitu. Mereka tuh lebih generous gitu daripada Okay. kita, aku rasa ya. Dan udah gitu sistem pemerintahannya, sistem apa namanya kesehatan, transportasi apa segala macam tuh aku lebih suka karena Enak ya. lebih Negara kalian lebih kan negara maju tertata. banget, kan. Iya, dan Hmm. dan kecil kan Karena negaranya. kecil Jadi itu kali ya. iya, jadi nggak ribet gitu. Jadi orang dikasih tahu stay di rumah gitu. Udah stay di Udah rumah. gitu, bener Iya, ya. Kalau di Jerman kan masih tahu ada banyak orang bebel juga, karena tadi iya karena kan banyak besar juga negaranya. gede, benar ya, Mhm. benar. Kalau di Terus, sini ya iya gitu. Jadi sistem kesehatannya juga aku yang paling suka gitu kan. Aku apa-apa kalau misalnya sakit segala macam langsung ke dokter gitu. Apa namanya langsung bikin appointment apa oke. segala macam Tadi aku cepet mau gitu. nanya, waktu au pair berarti asuransi, itu tadi yang mau aku tanya. Berarti kalau di Hmm. Jerman asuransi dibayarin keluarga kan? Host family kalau Host aku ya. family, berarti sama-sama lah ya. Jadi kalau Terus sakit, ada juga sih kita kan memang sih harus apa namanya tax-taxnya juga pajaknya juga tuh aku kemarin host family yang bayarin. Ada loh beberapa teman. oh Iya, gitu. Jadi au pair bayar pajak juga? bayar pajak say. Oh, Jangan kalau sedih. di Jerman enggak, karena kan kalau di Jerman kan 260 euro itu kan di Ya bawah kalau kau bayar 450. pajak lagi makan Nah, apa? berapa? Jadi kalian Gak bisa lah bayar. kamu. Jadi kalian bayar berapa? Bayar, bayar. Jadi itu memang nggak banyak ya, cuman beberapa persen kayak 4% apa segala macam Wow. gitu. Cuman memang itu harus bayar. Nah ada lagi teman aku tuh memang yang bayarnya lebih parah. Itu bisa sampai 1.000, bisa sampai 2.000, bisa sampai setengah gaji mereka itu kadang-kadang mereka bayar pajaknya gitu. Cuman aku kemarin tuh memang dibayarin pajak sama host family aku. Tapi itu bukan keharusan host family yang bayarin pajak. Jadi itu Nah, satu
Itu nggak keharusan host family yang bayar ya, itu memang karena kita Oke. kan earning money. Semua orang yang datang ke Denmark ini dapat duit, itu harus bayar pajak. Mau dari mana Itu pun dia ceritanya itu harus makanya bayar bikin pajak. negara kalian jauh lebih maju daripada negara kami karena itu kan. Pokoknya semua orang, mau orang yang begini-begini di jalan sana dia dapat duit tuh harus dibayar pajaknya segala macam. Oh, Kalau baru nanti memang keputusan terdaftar ya. host family-nya yang bilang, "Oke lah, Vin, kau baik banget, jadi kami yang bayarin," gitu. Iya, memang mereka yang bayarin kemarin, tapi itu lagi-lagi walaupun nanti misalnya teman aku ada setengah gajinya dibayar gitu kan, Mhm. tapi itu kan nanti Bis per akhir akhir tahun ini kan bisa dibalikin sama mereka dibalikin. kalau itu berlebihan. Kayak aku Sama kemarin yang bayarin aku sama. aja host family aku, Mhm. tapi karena itu terdaftar di pajak aku kemarin dapat sisa duit pajak. Jadi itu duit pajak yang sisa itu dibalikin ke account aku gitu. Jadi aku Oke, dapat sama kayak di Jerman. Tapi mhm. itu kalau kalau bikin laporan, kalau nggak bikin laporan nggak dibalikin. Kalau di Denmark Nah, lagi-lagi kadang-kadang di sini kan banyak yang cheating ya. Nah, hmm, apalagi orang-orang kan di sini tuh yang lebih banyak au pair-nya itu kan orang Filipina. Jadi iya, mereka kan kadang-kadang kan memang ke sini tuh memang buat cari duit ya, buat dikirimin ke iya. ke ini. Jadi Nah, istilahnya visi misi au pair yang untuk mengenal bahasa budaya itu jadi salah sama mereka sama mereka tuh karena aku bukan TKW atau bukan TKI, kitanya di situ itu yang kita nggak agak dibedakan gitu ya. iya, Karena walaupun bener kita ngejaga anak, ngejaga rumah, bersih-bersih, tapi kita tetap visi misinya itu budaya, bahasa yang kita pelajari bener dari negara bener. itu. Nah, itu bedanya. Aku memang bener terus terang aja, itu bedanya kita sama orang-orang Filipina lah Iya, bisa dibilang. oke. Karena aku tuh mostly ke sini tuh memang bukan mau cari suami awalnya, bukan mau cari duit, memang karena udah Mhm. bosan sama pekerjaan, pengen cari Terus mau pengalaman. Nah, refreshing, mau belajar, mau mau adventure ya keliling kan? Eropa, mau Iya, jalan-jalan apa segala macam itu mostly teman-teman aku yang orang Indonesia itu memang itu dia memang ini. memang Tapi kalau memang orang itulah kata Filipina kuncinya. Iya, tapi kalau orang Filipina mostly mereka datang ke sini itu memang mencari duit. Itu Ah, tidak oke. terbantahkan lagi kalau itu memang. Nah, makanya kadang-kadang makanya tahun lalu itu ada kayak diskusi gitu pemerintah dengan orang-orang yang au pair, itu au pair-nya mau di-ban dari sini. Jadi mau nggak ada lagi au pair di Denmark ini karena memang jadinya abuse, ngerti nggak sih? Disalahgunakan ya. Disalahgunakan sama mereka itu ininya gitu. Nah, au pair yang orang-orang Filipina yang datang ke sini itu, mereka kan cari duit tuh. Nah, itu tuh dimanfaatin sama host family kadang-kadang. Nah, bilang gini, "Oh, kamu Hmm. kerja 7 jam deh, nanti aku bayarin segini," gitu. Nah, Jadi kadang-kadang mereka nggak perlu misalnya hire nggak hire babysitter atau benar hire nggak apa perlu tukang gitu. kebun atau apa Nggak perlu gitu tukang ya. kebun, Jadi si exactly au pair exactly, yang that's disuruh dan mereka exactly. mau Dan mereka si mau au pair karena mereka dibayar, karena mereka dibayar beda gitu. sama di Jerman kalau ya enak banget loh gitu misalnya ya. Iya, Kalau heeh. kalau tapi kan kalau memang niatnya memang tadi memang mau cari uang, pasti dibilang, "Ya udah itu potong-potong rumput aku kasih nih 50 kron atau 100 kron," gitu. Jadi maulah mereka ya karena kan memang Iya. mau dikirim ke negaranya ya. Iya, makanya Oke. itu bedanya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya cerita tentang au pair di Denmark ini tuh banyak banyak ininya, banyak apa namanya, banyak masalahnya gitu. Masalahnya di Banyak situ ya. Oke. dan banyak masalahnya itu kayak host family yang abuse au pair. Tapi sebenarnya itu both sides gitu. Itu dua-duanya, mereka dua-duanya yang satu Iyalah. butuh, yang satu lagi butuh gitu. Iya. Makanya mereka itu bisa kayak gini. Cuman kadang-kadang kalau ada ketahuan gitu kan mereka misalnya kayak aku nih nggak suka nih di abuse kayak gitu karena Mhm. host family. Nah, aku tuh lapor. Nah, dari situ makanya ketahuan. Nah, oh ini ada yang abuse Oh, nih, ini oke. host family-nya nih yang salah. Oke. Padahal sebenarnya kan awalnya itu kan mereka berdua itu butuh gitu. Hmm. Cuman dia ini udah pergi nih balik ke negaranya. Nah, aku masuk. Mhm. Nah, host family ini mikir kalau ini bisa kok digituin lagi gitu. Nah, mereka itu tapi aku nggak suka. Aku ini dong apa namanya protes gitu. Hmm. Nah, terus tiba-tiba aku lapor atau segala macam. Nah, dibilang, "Oh, ini host family-nya yang abuse." Padahal sebenarnya kan awalnya bukan karena dia Bukan. yang abuse. Itu Mhm. karena dua-duanya yang butuh gitu kan. Benar-benar sih. Oke, Makanya. oke. Jadi Oh, banyak banyak banget itu di Denmark. Itu terkenal tapi banget sampai sih saat kayak ini masih masih diperbolehkan kan jadi au pair? masih Belum ada, diperbolehkan, belum ada. tapi ininya dinaikin, apa namanya, kalau mau hire au pair misalnya kemarin itu misalnya 500 euro gitu kan dibayar, host family bayar ke pemerintah. Ke Nah, sekarang pemerintah. tuh kayak itu kayak double atau triple kalau nggak Jadi salah, makin dipersulit. Jadi makin nggak tiap sulit gitu. keluarga sekarang bisa ngundang au pair Bisa, gitulah istilahnya bener. untuk Karena memang iya, mengurangi karena memang benar. Karena kadang-kadang yang suka nge-abuse itu adalah orang-orang yang, yang tingkat mendadak mendadak kaya, iya ngerti yang nggak sih? Yang tingkat udah kaya
yang tiba-tiba kaya gitu, yang awalnya ini apa, karena kalau orang yang kaya beneran itu mereka tuh behave. Udah Ininya biasa juga, udah memang punya tukang kebun, memang punya memang oper, iya memang punya exactly. sama kayak host familyku. Jadi ada si Mbak yang bersihin rumah, si Ragil cuma jaga anak, ada tukang Mhm. kebun yang ngapain kebun. Jangan dicampur-campur, nggak Iya boleh benar. campur-campur kerjaan. Si Ragil jangan potong rumput gitu istilahnya ya Iya, kan. heeh heeh, Nah, benar karena benar benar. udah terbiasa memang yang bekerja di Harus bayar rumah ini, itu bayar itu, bayar ini, itu. bayar ini, bayar itu. Nah, kalau orang kaya yang belum terbiasa ya pasti ada si Ragil nih, ya udah Ragil aja yang Ya udah nyuci, Ragil lagi-lagi yang tukang disuruh dibahas kebun. sini aja Iya, gitu. ya kan Ragil yang masak, Ragil yang bersihin jendela segala Iya, macam gitu benar kan. benar benar. Oke. Makanya itu Menarik memang banget. jadi memang sekarang tuh kayak di triple atau di doublein gitu deh ininya. Sama dengan Ah, orang-orang yang mau nikah di sini, itu oke. kayaknya dari 500 euro itu dinaikin jadi 1000 euro gitu. Untuk Jadi double. bayar. Jadi Oke. memang kadang-kadang kan suka karena lagi-lagi ke orang Filipina. Nah, kadang-kadang orang Filipina ini yang umur 21 tahun misalnya atau 25 tahun itu nikah dengan orang yang umur 65 tahun. Iya, heeh. Cuman Jadi untuk kan stay di sini gitu. untuk sengaja untuk itu tinggal di Iya. situ ya. Nah, Mhm. tapi cari host family di Denmark kan kalau dirimu kan dari kakak itu tadi. Mhm. Tapi dirimu tahu nggak mencari host family itu memang ada websitenya. Jadi dari Au Pair World itu Ada website-nya. Kalau nggak salah Au Pair World juga ada masuk ada kan, karena aku dapat ada. host family dari Au Pair Kontak pun itu banyak banget kelihatan host family from Denmark, Iya, iya banyak. gitu loh, mencari Itu kan mencari kemarin kalian dari Au Pair World kan kalau di di Jerman apa kebanyakan namanya? dari Au Pair World atau Au Pair Kontak, dan itu juga Au Pair Kontak karena juga ada bahasa Inggris, bahasa Danish, dan bahasa Spanyol macam-macam, jadi sama aja banyak juga dari keluarga-keluarga Iya. yang lain. Jadi teman-temanku juga mostly dari Au Pair World Dari itu. atau dari agensinya sih, ada Ada agensi. agensi, Ada. tapi Denmark ada. di Indonesia sendiri nggak ada agensi yang bekerja sama-sama Denmark kan? Setauku nggak ada Kayaknya nggak agensi. ada, itu Nggak personal ada. agency sih kayaknya yang ada Tapi itu. agensi itu bisa didapatkan di Google istilahnya. Berarti Bisa. agensi Atau di Au Pair Denmark. World aja sih menurut aku, Au Pair Oke, World jadi itu. memungkinkan buat orang-orang yang saat ini nonton kita nanti bilang, oh pengen ke Denmark untuk jadi au pair. Atau kalau memang kan ini mostly kita nih semuanya punya Facebook nih kan ya. Biasanya itu kan ada grup-grup di Facebook. Ada grup Iya, mencari au au pair. pair in Denmark Iya, atau au pair in benar-benar. something like that. Ya masuk aja ke grup Hmm, itu terus lihat-lihat nanti biasanya biasanya itu jauh lebih lebih ini sih lebih 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 efektif kontak kalau menurut aku gitu. karena Terus umur orang-orang batasan berapa? 30 di umur Denmark? kayaknya 29 atau 30. Mhm. Oh, pantas. Makanya bisa au pair. Oke, tahu Makanya gitu itu aku dulu au pair ke Denmark setelah au pair dari iya, Jerman. lama di sini. Nah, Skandinavia kayaknya lama sih semuanya, rata-rata Lama lama. ya, kalian memang kayaknya Sama Belanda satu lagi kan 29 atau 30 Perancis juga, 30, Belanda juga kisaran segitu. sekitaran segitu. Yang paling Yang penting muda itu memang cuma Jerman 26, jalan salahnya Jerman, nggak iya, boleh lagi. iya Negara-negara makanya. lain masih diperboleh 28, misalnya Austria kalau nggak salah juga 28, Iya, eh Belgia juga 28, 29 gitu. Denmark 27, 30. Karena banyak yang nggak tahu sebenarnya au pair itu bisa di negara mana aja selama memang Bisa si lah, host family itu mengundang kalian dan memang iya, persyaratannya dari kedutaan itu dari dipenuhi ya kan, ya mhm udah mhm, langsung cerot. Tapi aku cerita juga di buku hati-hati dengan segala macam penipuan, jadi buat yang bener nonton beli bener bukunya biar langsung tahu penipuannya seperti bener. apa. Karena banyak kak, kita nggak usah bahas di sini, tapi banyak banget penipuan. Kita Banyak tahu Pak, sendiri banyak ya, banyak banyak banget banget. penipuan-penipuan agen-agen yang bilang kirim uangnya melalui inilah, nanti padahal nggak Bener, ada guys family host iya, family. Jadi hati-hati mhm teman-teman. Ya, seru mhm. banget kakakku. Kita sudah berapa lama? Karena nanti meeting tiba-tiba dia 45 menit dia mati sendiri. Karena yang Cukup lama. gratisan. Kalau Zoom kan dia kalau kalau berbayar baru bisa lama. Kalau yang begini dia Di jadi zaman sekarang disuruh kita bayar ya kan? makanya, Oh. nah kalian ya lebih bagusan kayak gini. Per Terus jam pun udah dipotong. bener. Tapi ini ya, Aduh, stres. kapan dirimu mau nge-vlog about Denmark? Vlog dong, bikin Aduh, dong. aku tuh sebenarnya udah banyak kalau di DM tuh nggak tentang Denmark mereka suruh aku ngevlog, Eh, tapi tentang workout. Jadi mereka suruh aku oh ngevlog iya tentang sih workout. ya. Buat teman-teman yang nonton langsung aja add Instagramnya Kakak Aku Sayang ini karena dia ini adalah pejuang fitness. Alah. Pejuang fitness. Jadi memang mereka tuh banyak bilang udah cepet bikinin gitu, cuman memang aku tuh mut-mutan anaknya. Udah Uh, gitu space di kan
tinggal di apartemen ya, kita kan nggak orang Iya, kaya ya, tinggal di ya. apartemen. Belum. Hmm. Sabarlah, nanti kan siapa tahu si Ya, Kenny ini iya, dapat. tapi kalau di daerah-daerah, kalau di kota nggak akan bisa terbeli lah itu Ya sampai enggak sampai lah, kalian jangan balik di kan. Kopenhagen, kalian agak ke desa-desa yang Makanya busnya. Itu kadang-kadang. juga pertanyaan. Kalau di Jerman kan, kalau di desa itu memang desa banget yang susah busnya. Kalau di Denmark tuh kayak mana? Kalau au pair tinggal Iya, di desa, sama, yang oh yang ya yang udahlah. busnya jam sekali. Iya bener. Ya, Terus aku Sabtu kayak Minggu nggak ada. aku anak apa namanya perempuan kota, mana bisa kayak gitu. Nggak Berarti bisa. sama ya, busnya satu Kayaknya jam nggak bisa. sekali, Sabtu Minggu nggak ada, terus sore-sore udah nggak ada Iya, Sabtu busnya. Minggu nggak ada. Kau di rumah aja kau. Jadi Harusnya kalau kan pergi Jumat, pulang Senin, nggak bisa pulang Senin. Sabtu Minggu. Tapi kan harusnya Eh, Sabtu Minggu itu yang mereka yang bikin seharusnya. banyaknya kan. Iya kan? Karena Karena kan kan itu kan mereka orang perlu, pada mau keluar rumah ya kan. iya Pada mau benar. Ini jalan-jalan. karena Kayak kan kita, ini mas, itu juga yang aku missing Kak. Kalau di Indonesia, kalau di Medan tuh hari Minggu hari mall. Rame. Ya kan. Di Jerman hari Minggu tuh nggak ada apa-apa. Tutup semua. Ya kan. iya Jadi benar. giliran, Aku bener nggak? benci kali ya itu. Benci kali kan. Kalau kita di Medan hari Minggu langsung kemana? Gilsan Plaza, Medan Mall. Iya, Ini di sini nonton, tutup. makan Di ya. sini tutup. Jangan Udah. sampai. Kalau di sini hari Minggu kemana? Nggak ada. Supermarket depan rumah juga tutup. Jadi mau kemana ya kan? Iya benar 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 Oke, benar tapi benar seru gitu. ya. Karena aku Hmm. memang belum banyak banget informasi yang kakak kasih tahu hari ini buat aku pribadi juga dan buat teman-teman yang lain yang memang mau mengadu nasib. Karena kan kayak kayak manapun juga kan kak, kita kan yang tinggal di luar negeri pasti jadi trendsetter juga ya. Secara Mhm. mau tidak mau walaupun dirimu nggak ngevlog, tapi kalau dirimu posting sesuatu pasti orang wow enak banget hidup di Denmark segala Mhm, macam. pasti pasti Tapi ya kan benar. mereka nggak tahu juga perjalanan dirimu juga seperti apa dari Makanya. awal sampai ke sini ya kan, sampai sekarang udah menikah dan kerja segala macam gitu. Terus ini bahasa gimana? Mau lanjut apa sekarang di Denmark? Planning ke depannya? Mmm, sebenarnya karena apa ya, aku sih Punya mau anak? oh jangan. Belum. Belum belum. Kalau punya anak sih belum sih, masih Belum ya. jauh masih jauh. Apalagi kita tinggal di Kalau luar negeri. sekarang ini planning sih masih tetap kerja-kerja aja sih, karena aku memang masih enjoy kerja di, tapi sekarang enggak sih karena corona ini kan aku sekarang dipindahin ke takeaway restoran itu. Nah, takeaway restoran itu adalah the worst, place you could have actually asked Oke. for. Oke. Itu kayak, aduh, Jadi kau tuh nggak susah. bisa bernapas di takeaway itu. Kayak orang-orang kayak yang nge-push kau tuh untuk Iya harus benar cepat lah. nih makananku mau Cepat. selesai, aku mau ini Benar gitu. Jadi benar benar. Tapi di dan Denmark itu nggak sendiri, service minded, ngerti nggak sih? iya. Yang aku yang biasanya, "Hi, would you like to have this one?" Or Benar benar. yang kayak gitu-gitu sekarang Benar ini, benar. this, Cepet-cepet, this, cepet-cepet gitu. Apalagi yang orang pengen penting cepet-cepet, mau malas pergi juga aja keluar gitu. karena corona ya kan. Jadi mau Iya, cepet-cepet pulang ke makanya rumah itu ya kan. kayak Benar benar benar. itu kayak memang aku nih selama corona ini memang bener-bener yang ngerasa memang missing semuanya, kayak yang Oke. half of my life is missing. Oke. Kayak aku Tapi biasanya ini setiap mhm, tapi setelah au pair untuk tetap tinggal di Denmark itu gampang nggak? Kalau di Jerman kan ada kerja sosial, FSJ, ada Ausbildung, nah itu ada nah macam-macam itu gitu loh. nah itu dia, selain au pair dan menikah dengan orang orang di sini, itu memang agak Susah. impossible untuk Hmm, harus, stay di sini tanpa tanpa yang 2 itu. iya. Karena kita nggak ada yang namanya di sini Ausbildung. Mungkin Hmm, ada, tapi aku kayaknya nggak pernah denger itu. hmm, Eee, terus gitu dan di sini itu kalau misalnya Ausbildung juga kau tuh memang benar-benar harus yang ahli, ngerti nggak sih? benar. Misalnya kau Oke. ahli dalam bidang kesehatan, memang ahli dan kau tuh udah punya, sertifikat Sertifikat sebelumnya keahlian apa? atau apa segala macam, Hmm. pun, kau harus sekolah lagi di bidang itu lagi selama 3 Oke, tahun jadi rumit untuk lah ya, benar. rumit sekali Terus kalau mau kuliah pun berarti harus ada deposit, bahasa Denmarknya juga harus mahal bagus, say, segala macam, mahal juga mahal. ya kan. Oke. Nggak harus bisa bahasa Denmark sih, Oh, karena ada mata kuliah kan di bahasa sini ada Inggris ya internasional kalian. ya, Oh, ada kalian kan negara international ini ya, negaranya beda sama negara kita. Oke. jadi ada international language-nya juga di sini, jadi orang-orang yang Oke. dari luar juga bisa. Cuman memang Tapi mhm, tapi memang untuk mengadu nasib selama 1 tahun atau 2 tahun ya oke lah ya. Terus setelahnya memang agak susah untuk
bertahan. Itu Iya, juga sih yang jadi mungkin yang bikin jadi perbedaan, karena kalau au pair di Jerman selainnya banyak banget kan, Efesion, option-nya kan. Ausbildung, kuliah, nikah, terus kerja, praktikum sana, praktikum sini. Jadi nggak perlu pulang ke Indonesia dulu gitu istilahnya. Benar. Nah, kalau di sini itu memang nggak choice-nya kemarin tuh Kakak, kalau kalau dari au pair sendiri choice-nya itu ya memang benar-benar harus nikah dengan orang orang sini Oke, gitu dan ya. memang kebetulan rezekimu dapat Iya, pasangan ya dengan kan? orang sini, Nggak memang benar. dicari-dicari tapi dapet gitu. Atau dicari Dapet. juga? Cari juga itu Cari sebenarnya. juga. Oke. Cuman ya memang cuma memang kayaknya, apa namanya, cuman itu choice-nya kan, karena kemarin Oke. tuh kan mau lihat-lihat beasiswa atau segala macam. Mhm. Nah, kemarin tuh waktu lihat-lihat beasiswa dari pemerintah Indonesia, mereka udah tutup pula yang ke Denmark itu. Yang untuk ke Denmark, oke. Yang ke Denmark tuh udah tutup, habis itu kalau kita harus bayar sendiri untuk kuliah sendiri di sini, Nggak karena kan aku sanggup. nggak selesai, nggak sanggup. Itu, duit ini memang setelah memang bisa no, enggak, itu orang Eropa sendiri sih. Orang Eropa, seluruh Eropa ini kalau datang ke sini itu dibayarin kalau masuk kampus atau kuliah itu dibayar loh sama pemerintah. Kita dapat Oh. duit sama Oh pemerintah. iya? Nah, kayak Oh Kakak nih gitu. sekarang nih ya, Mhm sekarang mhm. nih aku kan udah nikah nih sama si Kenny. Mhm. Aku nih mau kuliah, aku dibayarin pemerintah. Oh, oke oke Nah, oke. tapi kalau aku tidak ada sangkut Sendiri pautnya apa gitu, segala macam heeh. sendiri, itu aku harus bayar sendiri. Nah, itu mahal, Oh, gitu. memang kan Denmark sendiri emang bukan tujuan orang Indonesia untuk, tinggal atau kuliah ya. Jadi, Iya, bener. eee, Bener bener hanya bener yang banget. memang secara boleh dibilang kebetulan karena memang pasangannya orang Denmark atau juga punya keluarga segala macam. Tapi kan Iya. aku pribadi juga orang sama Denmark juga kalau jalan-jalan sih iya ya, orang juga pengen ke Copenhagen, jalan-jalan gitu, tapi bukan tujuan kayak yang memang Belanda, Iya. Jerman, Prancis yang benar-benar memang jadi tujuan untuk kuliah atau meniti karir gitu ya, Kak. Iya, bener. Bener sih. Oke oke, thank you banget atas informasimu. Nanti kita bikin jilid kedua deh, cara menikah di Denmark. Cuman Apa sih? satu cara menikah di Denmark, Hah? download. Kenapa? Cuman satu cara menikah di Denmark, download Tinder. Udah itu Iya, aja. gampang ya. Apalagi kan negara kalian kan emang kalau untuk menikah kan nggak terlalu rumit kayak di sini. Maksudnya visanya apa, urus-urusan Kalau nikah nggak rumit, tapi kalau visanya rumit. paper-papernya, gitu kan. Paper-papernya. Nikahnya gampang, makanya orang-orang Jerman tuh kan Iya, kadang-kadang datang aku ke juga sini kan nikah. sempat dulu kalau, surat-suratku nggak keluar dari Indonesia untuk nikah di sini, aku mau nikah di Denmark. Bahkan aku udah chatting lagi sama yang di pulau itu tuh, pulau apa, pulau, ada nama pulaunya. Jadi mereka, bikin jadi ada organisasinya yang bikin pernikahan di situ, terus kita Ada bisa ada. datang hari Jumat, pulang hari Mhm. Minggu udah langsung Mhm. menikah, Mhm. udah langsung dalam bahasa Jerman sertifikatnya, jadi tinggal di sini, Iya, bener bener. tinggal diapain doang di ini. Banyak banget teman-temanku yang orang Indonesia nikah di Denmark Iya karena iya, gampang. aku iya kayaknya teman-teman kampus kita juga banyak kok yang Iya kan nikah di banyak situ. yang memang sebentar doang pergi hari Minggu ke Denmark, nikah, udah pulang baru pesta di Jerman gitu. Karena memang gampang gampang banget dan itu nggak Banget. kayak kami kemarin tuh nggak bayar, Nggak kemarin bayar itu. gitu langsung. Oke Kak, thank you so Oke. much. Makasih Ya. Kak. Aku tutup dulu ini video kita terus kita bisa ngomong sebentar. Aja tadi obrolan manis manja aku bersama kakak aku Kalvina dari Denmark. Semoga kalian terhibur dan juga menambah informasi kalian yang mau menjadi au pair, nggak cuma bisa di Jerman, Belanda, Prancis, tapi juga bisa di Denmark. Jadi udah paham, mungkin informasinya sudah nangkap dan juga pengen tahu pengalaman aku, Centin, Rora, dan Ica. Bagaimana pengalaman kita di 3 negara saat jadi au pair. Kalian bisa langsung pesan bukunya di Stiletto ya. Semoga kalian menambah informasi yang perlu kalian ketahui kalau nanti mau tinggal di luar negeri. Terima kasih teman-teman. Aku Ragil Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Sampai jumpa dan jangan lupa pesen bukunya ya. Ciao.